Ibu Jojo adalah ibu yang sabar dan pendengar yang baik. Ayah Jojo memiliki karakter yang temperamental. Jojo memiliki karakter yang baik, namun karena memiliki ayah yang temperamental, ia juga sedikit mudah terbawa emosi. Sedangkan Gigi mewarisi sifat ibunya yang penyabar dan baik. Suatu hari, saat hari sudah menuju pukul 10 malam, Jojo belum pulang ke rumah. Ibu Jojo pun bertanya kepada ayah Jojo. Anak kita belum pulang, teleponku tidak diangkat, pesanku juga belum dibalas. Ya nggak tahu lah, itu kan anakmu. Masa itu saya nggak bisa kamu atur? Padahal kan kerjamu cuma di rumah aja nya. Oh, memangnya dia anakku sepihak saja, bukan anakmu juga ya? Ya, gak usah mencari kesalahanku juga lah. Aku capek, baru pulang kerja. Sudahlah, tunggu aja sebentar lagi dia pasti pulang kok. Anak ini. Ya sudahlah, aku juga malas bertengkar denganmu. Aku ke dapur dulu menyiapkan makan malam. Nanti kalau dia sudah datang, panggil saja aku. Beberapa saat kemudian, Jojo pun pulang ke rumah. Aku pulang. Kamu dari mana saja, Jojo? Kamu ini menyusahkan saja. Kamu tidak tahu ayah dan ibumu sudah kewalahan mencarimu. Kamu semakin besar bukannya semakin dewasa, malah semakin kekanak-kanakan sekali kamu, Jojo. Aku sudah besar. Aku juga butuh kebebasan. Ayah selalu saja memarahiku seperti anak-anak. Aku malas dan aku menyesal pulang ke rumah. Oh, sudah pandai melawan kamu ya? Semakin hari semakin tidak beretika. Pergi ke kamarmu. Setelah adu mulut dengan ayahnya, Jojo pergi ke kamar dan ibu Jojo pergi menghampiri ayah Jojo karena mendengar keributan. Ada apa ini? Apakah Jojo sudah pulang? Sudah, dia sudah di kamar. Semakin hari anakmu itu tidak tahu beretika. Seharusnya kamu mengajarinya dengan benar. Kerjamu hanya di rumah, memasak dan mengurus. Anak itu pun tidak bisa kamu aturkan dengan baik. Hei, mengapa hanya aku yang salah? Anak-anak juga butuh peran ayah yang baik. Sikapmu yang temperamental dan mudah emosi itu dapat merusak mental anak-anakku. Seharusnya kamu sadar, bukan malah menyalahkan semua orang. Tidak selesai di situ, ibu Jojo pun pergi menghampiri anaknya Jojo. Jojo, boleh ibu bicara, nak? Ya Bu, boleh. Kamu maklumin ayahmu ya, nak. Dia memang mudah emosi. Ibu juga sudah mengingatkan ayahmu. Ayo makan, nak. Kamu pasti lapar. Setelah percakapan itu, mereka makan bersama di ruang makan. Ayah Jojo pun datang dan ikut makan. Di tengah makan malam, ayah Jojo membahas masalah Jojo lagi. Jojo, kamu harus mencontoh anak tetangga kita. Ia mudah diatur dan berprestasi. Kamu selalu saja menyusahkan ayah. Ya, biarkan aku makan dengan tenang. Mengapa ayah selalu saja mencari-cari kesalahanku? Ya, seharusnya kamu sadar tanpa harus dibilang seperti ini. Aku pergi. Mau kemana kamu? Jojo pun pergi ke kamar dan mengemas baju dan barangnya lalu ia pergi. Ibu Jojo pun hentak mengejar anaknya keluar rumah. Jojo, mau kemana kamu, nak? Aku mau pergi mencari ketenangan. Aku akan pergi ke rumah Kiel sementara, Bu. Baiklah nak, jika memang itu keputusanmu, ibu juga akan berbicara kepada ayah. Baiklah Bu, aku pergi. Masih di ruang makan, ayah Jojo berbicara lagi dengan Gigi. Gigi, kamu jangan sampai mengikuti jejak kakakmu ya. Dia suka melawan. Jangan-jangan kamu sebenarnya juga suka tidak memiliki perintah ayah dan ibumu. Ayah mengapa sih terus saja menyalahkan Kak Jojo? Itu tidak baik, ayah. Kalau saja Kak Jojo tidak mau ke rumah lagi, itu semua salah ayah. Mendengar hal tersebut dari anak perempuannya, ayah Jojo terdiam dan berpikir bahwa sepertinya sikapnya kepada Jojo sudah terlalu jauh. Kamu masih marah sama bapak kamu? Ya, aku masih benci. Dia tidak pernah mendengarkanku. Selalu aja membanding-bandingkanku dengan anak tetangganya. Tidak boleh seperti itu. Mau bagaimana juga tetap ayahmu. Terkadang kita juga harus mengalah kepada orang tua kita. Mereka tidak ingin kita salah langkah, makanya ia bersikap seperti itu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Sebaiknya kamu berdoa kepada Tuhan dan minta ketenangan hari terlebih dahulu. Lalu pulanglah ke rumah dan minta maaf kepada ayah dan ibumu. Baiklah, terima kasih Kiel. Sudah menjadi teman yang baik dan selalu menasihatiku. Sedangkan
Jojo, Ibu Jojo, dan Gigi membicarakan tentang permasalahan yang terjadi. Apa yang akan kamu lakukan untuk membuat Jojo pulang? Sebenarnya aku rasa bersalah. Aku sadar bahwa aku dapat merusak mental dan kerjaannya kepada aku. Ayo kita jemput Jojo sekarang. Mereka pun bergegas pergi ke rumah Kiel, teman dekat anaknya itu, dengan menggunakan mobil. Sedangkan di rumah Kiel, Jojo sedang berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, sampai saat ini Engkau masih memberi aku nafas kehidupan. Tuhan, ampunilah segala dosa yang telah kuperbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, Engkau tahu pergumulanku saat ini. Bantulah aku mencari jalan keluar dari pergumulanku ini Tuhan. Kuserahkan pergumulanku hanya kepada tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah Jojo selesai berdoa, ia pun dipanggil Kiel untuk menemui orang tuanya yang sudah ada di ruang tamu rumah Kiel. Ayah Jojo langsung memeluk Jojo. Nak, maafin ayah ya. Ayah tahu perlakuan ayah membuatmu tidak nyaman. Ayo pulang dan merayakan Natal di rumah kita. Kami sangat merindukan kabar yang dulu. Maafin aku juga ya ayah. Maaf sudah melawan ayah saat itu. Ayo kita pulang. Mereka pun saling maaf-maafan dan keluarga itu merayakan Natal bersama di rumah. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur